Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sudzatul Ghafiroh beserta 4 orang teman saya, yaitu Sayyidatun Nafisa, Juzaimatul Fitriyah, Yanis Andini, serta Ina Lestarini yang akan menjelaskan tentang industrialisasi di Cina. Sebelum kita menjelaskan tentang industrialisasi di Cina, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, atau dikutip dari Ekonomi Pembangunan tahun 2004 karya Lincoln Arshad mengartikan bahwa industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Di Cina sendiri saat ini telah menjelma menjadi sebuah negara besar dengan sektor industri yang merajai kawasan negara-negara berkembang di Asia Tenggara bahkan dunia. Hal tersebut ditunjukkan dengan membanjirnya produk-produk industri dari Cina, mulai dari yang sederhana, misal mainan anak-anak, peralatan rumah tangga, sampai yang berteknologi tinggi seperti sepeda motor, mesin otomatis, smartphone, dan sebagainya. Harga barang produk Cina yang cukup murah dan pasar yang besar memberikan andil bagi pesatnya perekonomian, sehingga saat ini terjadi aliran arus modal industri yang cukup deras ke Cina. Selanjutnya yakni tahap-tahap Cina menuju industrialisasi. Jalan Cina menuju industrialisasi telah melalui 3 fase utama, yakni yang pertama pada tahun 1978 sampai 1988, proto-industrialisasi. Fase ini menampilkan tumbuhnya jutaan perusahaan pedesaan secara kolektif, bukan dimiliki oleh para petani secara pribadi. Di pedesaan dan kota-kota kecil Cina yang luas, perusahaan-perusahaan ini bertindak sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional selama 10 tahun pertama reformasi ekonomi. Jumlah perusahaan desa meningkat lebih dari 12 kali lipat, dari 1,5 juta menjadi 18,9 juta. Hasil kotor industri desa meningkat lebih dari 13,5 kali lipat, dari 14% dari produk domestik bruto atau PDB menjadi 46% dari PDB. Dan pendapatan upah agregat petani meningkat 12 kali lipat. Karena pertumbuhan fenomenal dalam pasokan barang-barang konsumsi dasar, Tiongkok mengakhiri kekurangan ekonominya. Ciri khas dari semua perekonomian yang direncanakan secara terpusat ditandai dengan penjahatan daging, makanan lain, pakaian, dan barang konsumsi dasar lainnya. Pada pertengahan 1980-an, sekaligus memecah masalah ketahanan pangannya. 800 juta petani adalah penerima manfaat terbesar dari reformasi ekonomi pada periode ini. Yang kedua yakni pada tahun 1988 sampai 1998. Revolusi industri pertama. Fase ini menampilkan produksi massal barang-barang konsumen ringan padat karya di seluruh pedesaan dan perkotaan Cina. Yang pertama-tama mengandalkan mesin impor. Selama periode ini, Cina menjadi penghasil dan pengekspor tekstil terbesar di dunia, penghasil dan pengimpor kapas terbesar, serta penghasil dan pengekspor furniture dan mainan terbesar. Perusahaan pedesaan terus berkembang pesat dan pekerja mereka menjadi 30% dari seluruh angkatan kerja pedesaan Tiongkok, tidak termasuk pekerja imigran. Hasil industri pedesaan tumbuh sebesar 28% per tahun, 2 kali lipat setiap 3 tahun, peningkatan sebesar 66 kali lipat secara astronomis antara tahun 1978 dan 2000. Fase yang ketiga yakni pada tahun 1998 sampai sekarang. Revolusi industri kedua, fase ini menampilkan produksi massal, alat-alat produksi massal, karena pasar domestik yang berkembang pesat dan sangat besar untuk barang setengah jadi, mesin dan transportasi, terjadi lonjakan besar dalam konsumsi dan produksi batu bara, baja, semen, serta kimia, peralatan mesin, jalan raya, jembatan, terowongan, kapal, dan lain-lain. Secara keseluruhan,
2,6 juta mil jalan umum dibangun, termasuk lebih dari 70.000 mil jalan raya ekspres, 46% lebih banyak daripada di Amerika Serikat. 28 provinsi dari 30 memiliki kereta berkecepatan tinggi dengan total panjang melebihi 10.000 mil, 50% lebih banyak dari total untuk bagian dunia lainnya. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan perkembangan industrialisasi di Cina. Faktor yang pertama yakni perubahan sistem ekonomi dan politik. Politik pintu terbuka dan kebangkitan damai Cina. Kedua strategi tersebut pada substansinya berbicara tentang transformasi Cina menjadi kekuatan ekonomi dan menerjemahkan kekuatan ekonomi itu menjadi kekuatan yang bisa mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi dan perdagangan Cina. Untuk merealisasi hal itu, Cina mengembangkan perekonomiannya melalui 2 tahap. Tahap yang pertama yakni reformasi pedesaan, yang kedua yakni industrialisasi pedesaan, dan yang ketiga yakni reformasi perusahaan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya upah buruh lokal yang murah, penguasaan teknologi maju dari barat, teknologi maju dirahasiakan, dan Rusia, urbanisasi yang cepat. Selanjutnya, ekspor yang disegerakan oleh industri dan penjualan barang-barang murah ke seluruh dunia. Faktor yang kedua yaitu pembentukan zona ekonomi khusus. Pembentukan zona khusus ini sampai tahun 2008, Cina membentuk 15 zona perdagangan bebas, 32 zona pengembangan teknologi, dan 53 zona pengembangan industri baru untuk teknologi tingkat tinggi. Shanghai, Shenzhen, Guangdong, Guangzhou adalah contoh zona ekonomi khusus di Cina. Kebijakan ekonomi di zona ekonomi khusus yaitu yang pertama, insentif pajak khusus untuk investasi asing. Kedua, independensi untuk perdagangan internasional. Ketiga, menerapkan 4 prinsip, yakni kebijakan utama untuk menarik dan memanfaatkan modal asing. Yang kedua, produk yang dihasilkan berorientasi ekspor. Ketiga, aktivitas ekonomi digerakkan oleh ekonomi pasar. Keempat, bentuk kerjasama ekonomi dan joint venture dan kerjasama antara asing dengan domestik. Faktor yang ketiga yakni penduduk Cina, sumber daya manusia yang handal. Dalam hal SDM ini, untuk dunia usaha, Cina juga tidak tanggung-tanggung dalam mengarahkan orang-orang terbaiknya untuk menjadi pengusaha yang handal. Sejak tahun 1990-an, Cina telah mengirimkan ribuan tenaga mudanya untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat. Cina telah mengirimkan ribuan mahasiswa untuk mempelajari sistem ekonomi terbuka dan kebijakan pemerintah barat. Sebagai hasilnya, Cina saat ini telah memiliki jaringan perdagangan dengan Amerika. Pemerintah Cina juga membujuk para overseas agar mau pulang ke negara Cina dan membangun perusahaan baru di Cina. Faktor yang keempat yakni peran TIFES. Sumbangsi TIFES bagi perekonomian Cina memang tidak bisa disepelekan. TIFES yang semula merupakan pengembangan dari industri pedesaan yang digalakkan oleh pemerintah Cina. Jika pada tahun 1960 jumlahnya hanya sekitar 117.000, namun semenjak reformasi tahun 1978 jumlahnya mengalami pertumbuhan menjadi 152 juta. Perkembangan TIFES ini sempat mengalami pasang surut dan tidak merata di seluruh wilayah Cina. Namun secara rata-rata mengalami pertumbuhan yang sangat mengesankan. Produksi dari TIFES meningkat dengan rata-rata 22,9% pada periode 1978 hingga 1994. Secara nasional, output TIFES pada tahun 1994 mencapai 42% dari seluruh produksi nasional, sedangkan untuk volume ekspor, TIFES memberikan kontribusi sebesar sepertiga dari volume total ekspor Cina pada tahun 1990-an. Faktor yang terakhir yakni kembalinya Hong Kong menjadi wilayah Cina pada tahun 1997. Kembalinya Hong Kong sebagai kota perdagangan yang maju akan memberi pemasukan bagi Cina. Waktu reunitif Hong Kong sangat tepat karena Cina memerlukan bantuan dana untuk mengembangkan 4 modernisasi dan sumbangan devisa dari Hong Kong.
Perkembangan ini akan bermanfaat bagi Cina. Hong Kong merupakan tempat perekonomian paling bebas, tempat yang pendapatannya sangat besar, kedua di dunia, yang memiliki angka pengangguran paling kecil, dan tempat penyediaan investasi asing secara langsung. Dengan kembalinya Hong Kong, berarti RRC akan lebih mudah untuk menggeser kekuatan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Dan China akan dapat mewujudkan ambisinya untuk menjadi kekuatan ekonomi regional. Dan apabila China telah mampu mewujudkan itu, maka China akan mendapatkan tambahan penduduk dari Taiwan, Hong Kong, dan Macau, sehingga China memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, dan China akan dapat menguasai perekonomian pada abad ke-21. Saya Yanis akan menerangkan tentang kebijakan-kebijakan sektor industrialisasi Cina. Yang pertama yakni sistem pajak tahun 1984. Kunci dari program reformasi industri adalah membuat perusahaan lebih bertanggung jawab secara ekonomi dan juga pentingnya pengenalan mengenai retensi keuntungan perusahaan. Pada tahun 1983, sistem pajak diperkenalkan dan kemudian diadopsi dalam keputusan tahun 1984 sebagai kebijakan yang berlaku untuk semua perusahaan. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai usaha untuk menstabilkan pendapatan negara dan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara fiskal. Kedua yakni sistem manajerial pabrik tahun 1986. Secara administratif, manajer pabrik dan perusahaan diberikan kekuatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan rencana produksi dan pemasaran, sumber pasokan, distribusi keuntungan dalam perusahaan, hingga perekrutan dan pemecatan tenaga kerja. Namun, kebijakan ini memunculkan perdebatan dikarenakan manajerial perusahaan masih dibawahi kontrol partai. Pada tahun 1986 dikeluarkan kebijakan sistem tanggung jawab manajerial di mana manajer perusahaan secara independen menangani masalah internal tanpa harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan komite partai untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian yang ketiga yakni peraturan ketenagakerjaan tahun 1986. Pemerintah mengubah sistem upah dengan menaikkan upah dan menghimbau perusahaan untuk memberikan bonus bagi pekerja. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja pada Oktober 1986. Undang-Undang Kontrak Tenaga Kerja baru dan peraturan pelengkap diperkenalkan untuk mengatasi perekrutan dan pemecatan karyawan yang tidak disiplin. Yang keempat yakni desentralisasi. Selain perusahaan diberikan kekuatan yang lebih besar, begitu pula dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengontrol perekonomian di daerah masing-masing dengan membuat kebijakan terkait investasi asing dan ekspor maupun impor. Yang kelima yakni industri ringan dan industri berat. Restrukturisasi juga dilakukan kepada industri ringan yang diberikan porsi hukum sama dengan industri berat. Investasi di sektor industri ringan diberikan porsi yang seimbang dengan sektor industri berat. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar dapat mendorong pertumbuhan industri ringan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Juga sebagai upaya efisien energi di mana industri ringan hanya mengonsumsi sedikit energi. Cina mengalami inflasi yang cukup pada akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Inflasi ini dipicu oleh mekanisme pasar yang tidak memadai. Perusahaan terus meningkatkan produksi industri terlalu jauh sehingga terjadi masalah ketidakseimbangan dalam pasar. Masalah ekonomi diperparah dengan sektor BUMN yang semakin turun. BUMN sendiri menyerap 60% dari investasi nasional. Namun, BUMN masih belum mampu meningkatkan pendapatan. Akibat penurunan dari pendapatan, BUMN tidak mampu memenuhi kewajiban seperti pembayaran gaji. Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memaksa BUMN menjadi lebih berorientasi
pasar tanpa harus menggantungkan ekspektasi pada negara. Pada akhir tahun 1990-an, pemerintah mengubah BUMN besar untuk memegang saham atau berbentuk swasta dan menekankan pada sistem kepemilikan campuran. Hal ini dilakukan untuk menarik investor asing dalam upaya menghadapi persaingan baru. Selanjutnya, industrialisasi Cina dianggap berhasil karena selama 30 tahun terakhir menjadi peristiwa penting. Pada tahun 2000, pangsa sektor industri dari PDB telah tumbuh menjadi sekitar 2/3 dari total. Pangsa PDB sektor pertanian diperkirakan menurun dari 42,2% pada tahun 1970 menjadi 11,9% pada tahun 2000. Namun, demikian total output sektor ini terus meningkat seiring dengan peningkatan produktivitasnya. Kebijakan pemerintah Cina untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor industri dianggap berhasil. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari eksperimen pemimpin Cina melalui pengembangan zona ekonomi khusus bagi provinsi-provinsi di Cina, khususnya pada daerah timur pesisir. Strategi tersebut bertumpu pada perdagangan internasional dengan mengejar surplus tinggi-tingginya melalui industrialisasi yang berorientasi ekspor. Bagi pemerintah pusat Cina sendiri, dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah semata-mata demi mengejar pertumbuhan ekonomi makro. Semakin besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan seluruh daerah provinsi, maka secara agregat nasional angkanya akan semakin besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.